Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini saya mencoba masuk ke e-learning. Teman-teman nanti bisa mengikutinya. Saya coba masuk dengan akun saya, e-learning Stiku tentunya. Di sini pertama kita coba klik di sini e-learning, e-learning Stiku. Itu aja kita tulis, nanti akan keluar dia di uh, apa namanya. Nah ini dia akan keluar di web Stiku ya. Kita klik sini, learning Stiku, Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Nah di sini kan ada pilihan ya di menu e-learning. Nah kita pilih yang masuk di atas ini. Kita pilih masuk. Nah ini masukkan email atau nama. Betul nama saya itu Hamdan ya. Nah Hamdan, terus pakai password. Nah ini password saya. Terus coba remember ini berarti kita kalau masuk nanti masuk lagi, ini sudah masuk nih, kita klik ini supaya kita berlangganan ya. Nanti kita klik masuk. Nah selanjutnya ini saya udah masuk nih, nama saya sudah masuk di atas. Belum, nama saya itu sudah masuk ya, ini nama saya di sini. Nah ini kan tampilan di depan ya, ini ada kategorinya. Nah ini ada pilihan di sini untuk kita masuk ke data kita ya. Masuk data kita pilih dashboard ya. Nah ini dashboardnya, ini nama saya. Terus kita ingin masuk ke dalam kursus gitu ceritanya ya. Kita masuk ke data yang akan kita pilih. Karena saya buka pakai HP, jadi kebetulan saya ambil kursusnya itu ada 2, yaitu mata kuliah epidemiologi dan surveillance ya. Nah ini kan kita sebelumnya itu karena khusus sudah saya masukkan 2 ya. Ini ada dasar epidemiologi dan surveillance. Nah ini kalau kita masuk pertama itu kan pilih khusus dulu. Nah yang pertama itu kita pilih di sini kan ada dashboard tadi ya. Dashboard ini kita pilih di sini. Ini klik di sini. Karena saya sudah berlangganan ya. Sudah berlangganan, sudah memilih. Nah bagi teman-teman yang masih baru masuk, nah ini pilih dulu kalau pakai HP ya. Kalau pakai laptop biasanya ada di layar masing-masing. Nah ini kalau pakai HP di sini ada pilihan di bawah itu ada pilihan di bawah itu terkait dengan kursus ya. Ini kan kategori kursus. Nah kategori kursus itu ada masing-masing program studi. Ada ilmu keperawatan, kebidanan, ilmu kesehatan masyarakat, profesional dan kebidanan, macam-macam ya, profesi bidan, jurnal. Terus kita mau buka apa gitu, ada kebetulan di kita itu ada pasca IKM gitu ya, kesehatan masyarakat. Nah ini ada kursus saya, ini yang saya ikutin epidemiologi dan surveillance Kesmas. Nah di sini kalau teman-teman yang baru pertama masuk, kalau kita di bagian kesehatan masyarakat kita pilih program studi ilmu kesehatan masyarakat. Kita klik. Ini kita klik, di sini ada berbagai macam semester nih sampai dengan semester 7, semester 8 ya. Nah, kalau semester pertama nih. Nah, ini ada semester pertama, ada mata kuliahnya. Nanti kalau teman-teman mau berlangganan dengan mata kuliah yang mana silakan dipilih ya. Karena ini kesehatan masyarakat berbagai macam, nanti tinggal diklik saja. Tinggal diklik masing-masing. Nah, karena kita bukan di bagian semester 1, saat ini saya mau tutorial terkait dengan semester 3. Nah, di mata kuliah yang saya ampuh. Nah, ini mata kuliah ini sudah ada di dalam e-learning kami. Ada administrasi kebijakan, terus keselamatan kerja, kesehatan kesehatan lingkungan, dasar kesehatan produksi, dasar epidemiologi, ekonomi kesehatan, biostatistik ya, biostatistik deskriptif, terus dasar promosi kesehatan, dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Ini mata kuliah yang ada di dalam semester 3. Nah, saat ini saya akan mau tutorial terkait dengan mata kuliah epidemiologi. Nah, ini nanti bagi mahasiswa atau bagi teman-teman yang baru masuk dalam kursus, pilih mata kuliah epidemiologi. Nah, di sini, ini begini nanti tampilan di mata kuliah epidemiologi, akan muncul gambar seperti ini ya,
teman-teman bisa lihat ini gambar epidemiologi akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah mata kuliah yang ada di epidemiologi. Ini kalau untuk teman-teman pengen melihat mengunduh RPS, nah teman-teman tinggal klik saja unduh RPS. Terus ini untuk absensi, ini untuk new forum. Nah, yang satunya itu ada pengantar. Ini adalah tentang RPS ya. Nanti teman-teman pelajari apa aja sih isi RPS. Coba kita lihat ya isi RPS. Kita tunggu dulu. Ya, karena saya buka lewat HP, jadi memang ini harus masuk lagi ya. Kalau buka lewat laptop itu dia dia nggak usah pakai masuk, nanti tinggal download aja gitu. Coba masuk kembali. Nah, ini Hamdan sudah ada. Nambah. Masuk kembali. Ini nggak bisa. Karena ini lewat HP, nanti teman-teman kalau lewat laptop tuh cepat banget ya. Coba karena dia lewat HP, kita coba kembali lagi. Kita coba kembali ke halaman pertama. Nah, nanti teman-teman tinggal ini aja. Tinggal ngambil aja materinya. Terus nanti tinggal download. Nanti ada perintah dari setiap dosennya. Ada silakan ngambil RPS di learning. Atau teman-teman tinggal download, klik terus download. Terus nanti kan kita mengadakan kuis 1. Jadi teman-teman ngambil kuis di sini. Nah, kita mau ngadain diskusi nih. Kita mengadakan diskusi, berarti kita mengadakan new forum gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam mata kuliah. Di sini ada deskripsinya masing-masing. Di mata pengantar epidemiologi, ini adalah ini untuk tujuan umumnya, kemarin cuma praktek, ada praktek ya. Jadi belum diisi tujuan umumnya, yaitu untuk memahami terkait dengan pengantar epidemiologi dan sebagainya macamnya. Tujuan khususnya sehingga mahasiswa dapat memahaminya, dapat mengaplikasikannya dan sebagainya macam. Aktivitas ini yang dimaksud adalah kegiatan mahasiswa, yaitu di mana mendownload materi, menyimak video yang diberikan oleh dosen, misalkan kalau ada di learning. Terus kalau membuat resume dari mata kuliah dari link yang diberikan. Nah, selanjutnya teman-teman silakan mendownload misalkan terkait dengan pengantar, instruksi dari epidemiologi, berarti tugas ya. Terus ada isinya apa saja sih, instruksi online class, terus ada pengantar epidemiologinya. Ini adalah kalau banyak tanda gambar orang kayak gini, aplikasi ini, jadi tinggal untuk absensi gitu atau untuk obrolan ya. Nah, ini selanjutnya di sini materinya nanti akan di-download, setelah itu dipelajari. Nah, kebetulan di kami ini ada yang dinamakan dengan di dalam RPS kita itu ada yang dinamakan dengan off class ya. Ada metode yang diterapkan di dalam metode pembelajaran di kami itu di Stikes Kuningan yang dinamakan dengan off class, di mana off class itu mahasiswa itu untuk mempelajari materi yang sudah ada di learning. Silakan di-download dulu, nanti di luar kelas gitu ya nanti. Dan yang kedua itu ada namanya off class, in class ya. In class itu adalah nanti materi yang sudah di-download atau video yang sudah di-download atau tugas yang sudah diberikan di dalam learning, teman-teman bisa pelajari. Nanti di dalam in class itu kita kita pelajari dan kita bahas apa yang sudah diberikan ya di dalam learning. Dan ada yang namakan dengan after class, di mana di dalam after class ini adalah materi yang sudah disampaikan, materi yang sudah di-download sama mahasiswa atau teman-teman. Terus ada juga after class ini adalah mahasiswa mereview kembali atau mempelajari ulang gitu ya materi yang sudah disampaikan, memutar kembali video yang sudah diberikan linknya oleh para dosen dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin ini adalah materi-materi sampai dengan sesi UAS ya, sampai dengan UAS nanti sudah ada di learning kami. Silakan teman-teman mengikuti. Nah, nanti biasanya kalau ada yang ini biasanya muncul di
navigasi ya untuk situs yang teman-teman buka atau mata kuliah yang teman-teman buka gitu. Nah, di sini ada mata kuliah pengantar epidemiologi, konsep dasar epidemiologi ini karena kita membuka mata kuliah epidemiologi gitu. Itu sampai dengan surveillance ya, surveillance Kesmas, investigasi dan sebagainya macamnya. Nah, nanti teman-teman baru masuk silakan melihat ya untuk mata kuliah ini. Nah, ini untuk learning yang ada di Stiku. Terus selanjutnya kalau misalkan bagi teman-teman dosen ya, kalau mau menambahkan materi misalkan ya, tapi ingin menambahkan forum di sini per mata kuliah misalkan kita ambil contoh di mata kuliah ukuran epidemiologi, ukuran kesehatan dalam populasi. Nah, kita ambil berarti dia pertemuan keberapa ini? Ini kan pertama ya, RTS, pengantar 2, 3, keempat ya. Yang keempat berarti kita harus menghidupkan mode ya. Kita hidupkan mode dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita temukan mode. Nah, kita pilih dulu di sini. Di sini kan ada ada tulisan tambah sebuah aktivitas ya. Tambah sebuah aktivitas sumber daya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik itu aja, tinggal klik, ini klik. Terus kita tunggu sebentar. Nah, ini di sini ada berbagai macam menu. Tadi misalkan mau ada kuis, silakan klik kuis. Tapi ini kliknya satu-satu, nggak bisa bersamaan ya. Kliknya itu misalnya kita mau adakan diskusi. Nah, bisa kita klik yang attendant. Terus kalau misalkan kita mau masukkan terkait dengan forum, diskusi forum, new forum tadi di atas, kita bisa klik ini. Kita mau adakan kuis, bisa obrolan, terus mau masukkan pembelajaran apa, jenis apa, mau adakan survei dan sebagainya macam. Mau adakan Zoom meeting juga bisa ya lewat e-learning. Terus ada yang namakan label, ada bisa sumbernya teman-teman boleh bisa menambahkan buku, bisa menambahkan file, tapi dengan tentunya menggunakan PDF ya. Terus bisa menggunakan folder ya, untuk folder juga macam file yang teman-teman masukkan juga bisa. IMS content, page dan label. Di sini ada page, ada yang namakan URL ya atau link yang akan dimasukkan. Tinggal klik saja. Misalkan saya di sini mengadakan, kita ambil contoh ya. Kita mau contohkan satu aja. Kita mengadakan forum, new forum gitu ya. Kita klik satu. Nah, kita klik. Di sini ada keterangannya. Setiap apa yang kita klik itu pasti ada keterangan. Jadi teman-teman baca dulu maksud dari keterangan ini. Misalkan kita asesmen gitu ya. Untuk asesmen nanti juga untuk absen ya. Teman-teman juga bisa ini ada keterangan juga gitu ya. Masing-masing apa yang kita klik ini ada keterangannya di dalam e-learning. Sudah jelas gitu ya, database segala macam tuh. Semuanya ada keterangan. Nah, saya mau mengadakan forumnya satu. Nah, ini tinggal kalau teman-teman pahami, tinggal kita lanjutin aja. Terus selanjutnya, nah di sini lanjutkan aja langsung. Nah, ini kan sudah nih aktivitasnya. Nah, nanti akan ada, biasanya kalau di laptop tuh lebih ini sih, lebih gampang ya. Tinggal dilanjut langsung oke gitu, langsung save. Nah, setelah itu ini adalah tampilan-tampilannya yang ada di form activities ya, form activity. Nanti form aktivitas ini kita lihat kayak model yang tadi, ada deskripsi, ada ada tujuan umum, tujuan khusus kayak tadi yang saya baca di awal. Nah, kita terus itu ada aktivitasnya tadi yaitu mendownload, menyimak video dan sebagainya macam gitu ya. Ini forum yang kita gunakan. Kita coba back dulu, kita coba back sebentar ya. Nah, ini sudah masuk nih yang untuk new forum di dasar. Belum. Coba di ukuran dalam populasi, coba saya masukkan contohnya. Kita mengadakan ini coba atau esensi aja aktivitas yang akan kita lakukan nanti. Ini enggak usah,
ini seharusnya ada ini, atau misalkan teman-teman membutuh bantuan ya, tinggal klik bantuan lanjut gitu ya, berarti penjelasan. Nah ini teman-teman boleh langsung simpan, ini karena ada ini, karena ini pakai HP, jadi teman-teman nanti boleh simpan atau batalkan. Kalau saya pengen coba simpan dulu, ini bukan di sini. Coba simpan, ini nggak bisa kecil ya. Saya coba simpan, bentar dulu. Kita coba simpan dulu. Kita coba balik ke layarnya dulu ya, supaya ini bisa disimpan. Nah ini udah save, udah kita save. Terus kita tunggu sebentar beberapa saat ya, lagi loading. Tunggu dulu, masih loading dia. Nah ini teman-teman nanti bisa misalkan mau masukkan sumber juga boleh, tinggal klik buku, tentunya yang sudah ada di dalam laptop ya teman-teman masing-masing ya. Nanti tinggal klik terus masukin filenya, atau masukin URL yang ada linknya di YouTube, boleh teman-teman masukkan di sini juga. Ini nggak mau ya. Ini apa karena ada ini? Nah bisa nih. Nah ini lagi loading. Nah di sini teman-teman boleh misalkan mau menulis terkait di sini asesmennya adalah tadi terkait dengan ukurannya. Ini harus wajib diisi, yang nggak boleh nggak diisi. Ada ukuran epidemiologi dalam populasi, judulnya gitu ya, populasi manusia. Misalkan di sini deskripsikan boleh, misalkan deskripsi dalam mata kuliah dalam MK ini membahas tentang ukuran epidemiologi dan dalam populasi manusia dan baik kesakitan dan lain bla 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 gitu misalkan ya. Nah selanjutnya kita kembali ke sini. Ini misalkan selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya tentunya. Tujuan pembelajaran di sini ada tujuan umum ya. Terus ada tujuan khusus. Atau misalkan teman boleh juga selanjutnya itu yang tadi tujuan khusus ada absensi, terus ada absensi itu pakai B, terus absensi mahasiswa ini tentunya ada satu ya, ada satu tek untuk isinya nanti aja nggak apa-apa, sebagai sampel aja ini satu misalkan satu, terus tek bla 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 isinya masih tadi memahami terkait dengan ukuran epidemiologi, mahasiswa dapat menjelaskan terkait dengan apa sih kematian dan segala macam. Terus nanti bisa teman-teman isi ya. Di sini teman-teman bisa isi dulu. Sini ada absensi mahasiswa, terus selanjutnya ada aktivitas tadi yang di atas ya. Misalkan yang pertama itu misalkan
eee, mempelajari materi ya, atau mendownload ya, mendownload materi. Yang kedua itu menyimak video gitu ya, menyimak video. Dan ketiga adalah mereview misalkan materi yang sudah dipelajari. Nah, di sini teman-teman boleh menambahkan yang lain-lainnya dan lain gitu misalkan gitu. Nah, ini setelah itu kita boleh teman-teman tampilkan deskripsi di halaman kursus, boleh teman-teman boleh masukkan di sini. Nah, ini nanti ini kalau misalkan teman-teman masukin file di sini boleh ya. Ini ada tempat masukin file, tinggal klik saja. File apa yang teman-teman masukkan di sini boleh. Ini aktivitas ya. Untuk absensi di sininya bisa pengiriman berkas, terus batasnya dan sebagainya macamnya sudah ada. Tinggal di sini mau teman-teman save atau tidak. Saya coba save dan kembali ke kursus ya. Saya coba save ya. Save dan kembali, saya pilih yang di atas. Nah, boleh teman-teman juga simpan dan tampilkan. Nah, boleh. Nah, ini yang akan rancangan epidemiologi. Terus ada epidemiologi tadi ya. Yang tadi sudah ditambahkan, sudah ada muncul. Nah, ini udah muncul nih guys, pengantar epidemiologi. Nah, ini begitu tadi dari penjelasan terkait dengan penjelasan singkat ya terkait dengan pemahaman dalam e-learning. Nah, ini kalau kita pengen lihat nih kalau kita pengen lihat yang online hari ini. Ini kan saya masuk nih learning teman-teman. Ini kan ada pengguna ya. Ada pengguna. Nah, teman-teman klik pengguna. Ada teman-teman pengguna terdaftar yang kita lihat ya. Coba kita lihat pengguna yang sudah terdaftar di e-learning. Nah, ini coba kita lihat pengguna yang terdaftar di e-learning. Nah, ini kita yang sudah terdaftar di e-learning itu ada berbagai macam ya. Ini ada macam-macam mahasiswa, ada dosen, di sini juga ada. Nah, di dalam epidemiologi ini yang sudah terdaftar nih ada banyak. Nah, ini sudah mahasiswa Kesmas, sudah ada juga. Ini mahasiswa terdaftar di e-learning yang di saya ya. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti atau yang sudah terdaftar di e-learning. Nah, ini siswa karena kita sebagai tutor ya. Jadi kita masuk di learning di bagian sebagai tutor. Nanti mahasiswa sendiri ada. Kalau misalkan kita bertim ya juga, kalau kita bertim nanti coba kita hidupkan enroll coba. Nah, ini bisa kita lihat yang belum terdaftar ya, bisa kita daftarkan. Nah, ini di sini di enroll tadi itu bisa kita lihat menetapkan peran sebagai apa kitanya gitu. Nah, di sini tinggal kita pilih saja tim pengajar atau siswa. Karena kita sebagai tim pengajar berarti kita klik pengajar. Ini kan karena bagian mahasiswa, kita klikkan siswa, kembalikan lagi ya. Kembalikan lagi untuk siswa aja. Karena saya sudah sebagai pengajar, jadi boleh kita lihat ya. Kalau mahasiswa itu cuma melihat materi saja, dia tidak bisa mengenrolkan gitu ya, kayak model kita gitu. Jadi selanjutnya kita kembali saja, kita kembali ke menu awal ya. Kita kembali ke menu awal, berarti ke menu depan. Menu depan ini kita bisa lihat teman-teman siapa saja sih yang aktif di e-learning hari ini ya. Kita lihat dulu. Yang aktif di e-learning itu cuma saya aja, 5 menit terakhir ya, cuma saya aja di e-learning. Teman-teman nanti bisa lihat di pengguna online ya. Pengguna online bisa lihat di sini ada pilihan nih. Nah, ini ditutup. Nah, ini pengguna online cuma saya aja hari ini. Nah, itu mungkin sekilas ya terkait dengan penggunaan e-learning di Stikes Kuningan. Nanti ini masih ada kekurangan juga penjelasan dari saya.
Tapi setidaknya, eee, ada pemahaman sedikit ya untuk teman-teman, cara penggunaan e-learning secara mudah dan, mudah dipahami gitu ya. Nah itu penjelasan dari saya, semoga teman-teman bisa memahaminya atau, yang lebih penting adalah ketika kita masuk ke learning, langsung kita buka ya, langsung kita buka kategori kursus yang akan kita ambil sesuai dengan mata kuliah, sesuai dengan prodi ya. Yang pertama kan di sini ada ilmu perawatan. Di perawatan itu masing-masing ada mata kuliahnya. Terus di kebidanan juga masing-masing ada mata kuliah. Di satu kebidanan juga masing-masing ada mata kuliah. Nah, karena kita di bagian kesehatan masyarakat. Nah, ini kan ada kategori 2 3 22 ya. Ini berarti bagian, uh, kalau 22 itu kan bagian bidan gitu. Kalau ini kan ada koma 2 gitu. Nah, kalau kita kan kesehatan masyarakat, nah kita ambil di kesehatan masyarakat. Atau misalkan teman-teman juga mau berkunjung di jurnal kami juga, teman-teman tinggal klik jurnal, kita coba ya. Teman-teman tinggal klik jurnal. Nah, jurnal kita itu sudah terindeks ya. Maksudnya yang tim pengajar itu ada macam-macam di sini. Ini yang tim-tim yang di tim pengajar yang sudah masukkan jurnal di kita gitu ya. Ini sudah ada jurnalnya, tinggal teman-teman klik saja mau pilih jurnal kayak gimana, ada di sini. Nah, kita lihat di sini jurnal kita itu, kita mau pilih apa jurnalnya, judulnya misalkan tentang kita klik aja judulnya apa ya, kesehatan ibu. Coba ini cari khusus, kita sesuaikan dengan kesehatan masyarakat, kita tulis kesehatan masyarakat misalkan. Nah, ini ada nih jurnalnya, kesehatan masyarakat tentang biostatistik. Itu adalah kajian peran biostatistik dalam disiplin kesehatan masyarakat. Ada ujinya, ada sebagainya macamnya. Nah, ini dasar tata lingkungan. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, singkat aja. Nah, kita kembali lagi ke halaman depan. Nah, jadi pengguna e-learning hari ini cuma nanti di sini halaman depan teman-teman bisa melihatkan terkait dengan pengumuman ujian ya. Pengumuman ujian, pengumuman. Nah, yang tadi di penampilan terkait dengan asenten tadi atau diskusi tadi, kita menampilkan cuma di mata kuliah kita gitu ya. Kalau kita menampilkan di halaman depan, tadi kan ada dua pilihan ya. Ada step 1 di atas, step yang ditampilkan untuk mata kuliah saja, ada step yang halaman depan. Nah, inilah kalau kita save di halaman depan maka dia akan keluar di sini kayak gitu. Kayak tadi tuh. Nah, jadi pengaturannya kayak gini. Petunjuk umumnya ada sebagai macam. Nah, ini mungkin itu sekilas dari saya, penjelasan dari penggunaan e-learning. Nanti penjelasan lebih lanjut tentunya tim IT dari kampus kami ya. Tim IT dari kampus kami itu ada Pak Tisna, Pak Yayan, dan Pak Ipul dan Ibu Neneng gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat dan teman-teman dapat berkunjung di learning kami. Learning kami namanya http learning.stiku.ac.id. Nah, jangan lupa berkunjung ya untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya coba keluar ya di sini. Keluar, tinggal klik keluar. Terus tunggu. Nah, selesai. Thank you.